Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera, Rahayu, dan salam damai untuk kita semua. Pada pertemuan yang pertemuan yang ke-7, yaitu mengenai filum moluska. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai beberapa filum di dalam Animalia. Pertama Porifera, hewan berpori, masih ingat ya? Suilintirata, hewan berongga, contohnya ubur-ubur. Platyhelminthes, contohnya Planaria dan Fasciola hepatica. Ada juga cacing pita. Kemudian ada Nematelminthes, ya, contohnya Ascaris dan cacing kermi. Ada Annelida, contohnya cacing tanah dan lintah. Kemudian ada Rotifera, dan sekarang yang ketujuh adalah filum Mollusca. Apa itu filum Mollusca? Hewan bertubuh lunak. Karena lunak, kadang dia memiliki cangkang, makanya dia memiliki exoskeleton. Nah, waktu kamu belajar istilah-istilah di dalam Animalia ada istilah exoskeleton, ya kan? Skeleton itu kan rangka, exo itu luar. Jadi rangka luar. Nah, contohnya ya siput, ya ini punya cangkang. Kelompok dari cephalopoda nanti kita akan bahas. Kemudian ini juga ada gurita. Itu kalau kita melihat film SpongeBob lagi, ya kan, siapa aja yang termasuk ke dalam filum Mollusca. Nah, inilah si Gary, ya kan. Apalagi Mollusca. Squidward, ya ini ya. Ini kan termasuk octopus ya, atau gurita. Nah, inilah yang termasuk ke dalam kelompok dari Mollusca. Mollusca adalah hewan bertubuh lunak dari kata mollis, lunak, ya. Kemudian habitatnya di laut, pantai, perairan dangkal, perairan dalam, dan ada yang berenang bebas di lautan. Ada yang di air tawar, contohnya siput dan bivalvia. Bivalvia itu kerang. Tapi kerang juga ada yang di laut, ya. Ada yang di darat, ini bukan darah, tapi darat adalah bekicot. Ya. Bekicot dan siput juga hampir mirip, ya. Tapi kalau bekicot biasanya lebih runcing cangkangnya. Dapat merayap lambat. Tubuh simetri bilateral, tidak bersegmen, triploblastik silomata. Jadi setelah Annelida ke belakang itu semuanya triploblastik silomata. Yang dimaksud simetri bilateral ini kalau kita belah, ya kan, secara vertikal itu kan kanan dan kiri sama. Ini juga, ya kan, kanan dan kiri sama. Nah, ya, ini juga kalau dibelah dari sini dan sana sama. Kepala berkembang baik, tubuh dalam mantel, dan ada yang menghasilkan cangkok atau cangkang gitu ya. Pencernaan sempurna, mulut dilengkapi radula. Radula itu semacam gigi-gigi. Jantung terletak di dorsal, dorsal itu punggung, terdiri dari 2 atrium. Atrium ini artinya serambi. Dan 1 ventricle, ventricle itu artinya bilik. Menggunakan mantel atau menggunakan epidermis, respirasinya. Ada yang menggunakan insang, ada yang mantel, ada epidermis. Ekskresi menggunakan ginjal, namanya nefridia ginjalnya. Sistem sarafnya ada 3 ganglia. Ganglia itu susunan saraf, simpul-simpul saraf. Ya, sebenarnya otak itu kan juga kumpulan ganglia, kumpulan dari simpul-simpul saraf. Ilmu yang pelajari siput, Mollusca adalah malakologi. Nah, ini ilmunya. Jadi cabang ilmunya ada sendiri. Makanya ini tidak terlalu dalam, supaya bisa lebih dalam lagi, ya. Karena sistematika hewan itu sebenarnya kalau dijabarkan ada invertebrata, ada zoologi laut dan sebagainya. Tapi kalau di sini kita hanya satu materi, yaitu sistematika hewan. Sistem reproduksi, alat kelamin terpisah, ya. Fertilisasi eksternal, ya.
Tidak ada reproduksi aseksual. Tapi pada siput itu bersifat hemaprodit. Nah, klasifikasinya ada 5 kalau dari yang saya pelajari, yaitu pertama Amphineura. Ini contohnya chiton. Scapopoda, ini contohnya Dentalium. Pelicipoda, ya ini contohnya kerang-kerangan, kerang hijau, kerang darah, ya. Kerang darah, misalnya. Gastropoda, ya ini contohnya ya siput-siputan lah, bekicot. Akatina misalnya, Akatina fulica, misalnya. Kemudian cephalopoda, ini dia kata kalau poda itu kan podos ya, jadi itu gastro itu perut, jadi dia perutnya itu untuk jalan gitu. Kalau cephalopoda itu cephala itu kepala, podos jadi kepala di kaki, kaki di kepala gitu kan. Jadi contohnya apa ya, ini gurita, kemudian cumi ya ini. Nah, Amphineura atau chiton, contohnya chiton sp, ini kurang titiknya. Habitat di laut dan pantai, kedalaman sedang, makanan rumput laut dan mikroorganisme, kakinya berotot, di antara kaki dan mantel permukaan kita ada alur dangkal. Daradula punya titik mata kecil, ya. Jenis kelamin terpisah, telur banyak dan fertilisasinya eksternal, kemudian berkembang menjadi larva, tropopor. Seperti apa sih chiton? Nah, ini saya berhasil mencari-cari video di YouTube. Kalau penasaran, banyak sekali video-video di YouTube mengenai hewan-hewan. Ya kan kadang kita, nah biasanya si chiton ini nempel di batu-batu karang. Nah ini nih, nah ini ada ditunjuk adiknya ini chiton nempel. Ini ya. Nah, ini moluska ya. Kelompok moluska ini. Ada yang bisa, katanya bisa dimakan untuk dimasak gitu. Tapi saya juga belum pernah makan. Lihat aja langsung juga jarang ya kan. Belum pernah malah. Ini ya, ini chiton nih. Nih ya, chiton. Geraknya lambat ya kan, namanya juga moluska ya kan. Kemudian kelompok yang lain adalah Scapopoda ya. Contohnya Dentalium sp spesies. Habitat laut perairan dangkal sampai kedalaman 5.000 meter. Hidup dengan membenamkan diri di lumpur atau pasir, lubang dibuat agak miring. Makanannya mikroplankton, mikroplant ya, atau yang kecil, hewan kecil, ya, kakinya runcing dan dijulurkan di ujung cangkok yang besar. Jadi ini kan ada 2 cangkangnya. Di sekitar mulut ada tentakel, jadi ini ada tentakelnya. Tidak punya kepala dan insang, respirasi menggunakan mantel. Reproduksinya dioecious, dioecious berarti berumah 2, ada yang jantan, ada yang betina. Nah, Scapopoda ini atau Dentalium ini biasanya kalau kalian sering jumpai itu di ini, kalau biasanya digunakan untuk hiasan-hiasan itu loh, yang perhiasan, bukan perhiasan emas, maksudnya untuk apa, kerajinan-kerajinan. Nah, ya seperti ini. Coba. Nah, yang seperti ini nih. Yang biasanya dijadikan apa? Gantungan-gantungan kunci begitu. Ya. Dentalium itu. Ini ya. Ini ya. Ini sering digunakan untuk gantungan-gantungan kunci. Nah, bagaimana cara berjalannya? Ya, ini karena di sini ada hewan yang tadi cangkangnya. Nah,
kalau pas mati udah nggak ada ininya. Nah, ininya kakinya ini yang ini tadi, yang menjulur-menjulur. Ini dentalium ya. Kemudian kelas yang lain adalah gastropoda. Jadi ada gaster perut, ya. Kan kalau orang sakit gastritis ya perut, ya lambung, ya kan. Podos kaki, habitatnya di laut, di darat, di tanah yang lembab, padang pasir kering, biasanya membuat celah atau lubang. Makanan tanaman hijau yang dibasahi ludahnya, jadi dia sering makan makanan sayur-sayur ya kan, tanaman yang hijau. Punya kepala berotot dengan 2 pasang tentakel yang retraktil atau bisa ditarik ke dalam. Ya. Jadi kan tentakelnya itu, nah ini, itu bisa ditarik blut gitu ya ke dalam. 2 pasang tentakel berarti ada 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. Sepasang mata pada tentakel. Nah ini ada matanya di sini. Kepala langsung berhubungan dengan kaki berotot, di atasnya ada cangkok dari kalsium karbonat yang pada bagian luarnya dilapisi periostrakum dan zat tanduk. Jadi ini cangkangnya itu tersusun atas kalsium karbonat. Nah, siapa tahu kamu punya ide kira-kira cangkangnya dibuat apa ya? Karena mengandung kalsium karbonat kan gitu. Nah, di bagian ujung ini ada yang namanya ovotestis nih. Nih. Nah, jadi ovum campur testis jadi satu. Jadi makanya kelompok ini kadang hemaprodit. Kadang hemaprodit karena ada ovotestis tadi. Tapi apakah terus dia bisa apa namanya membuahi sendiri? Ya tetap harus apa namanya berdua ya kan, bersama dengan spesies lainnya. Satu spesies maksudnya ya. Hermaprodit ini kurang hak. Hermaprodit ya. Contohnya kalau siput ya kamu bisa lihat sendirilah, keong dan bekicot bedanya apa. Nah, nanti ada di YouTube saya tuh bekicot dan siput, nanti digambar ya sebagai praktikum. Tapi ada juga siput yang tidak punya cangkang atau telanjang. Nah ini, yang kita pikir ini adalah pacet atau lintah, ini bukan. Ini adalah siput telanjang, ya kan? Atau ada yang jenisnya vaginula, ya kan? Cari aja bentuknya seperti apa itu vaginula. Jadi ini bukanlah pacet ya, yang warna hitam itu tadi itu. Biasanya muncul di tempat-tempat atau setelah hujan itu biasanya muncul. Jadi siput atau bekicot atau keong itu ada yang tidak bercangkang. Kemudian lanjutannya ya ini ya. Tubuh berotot dilapisi epitelium berlendir, jadi dia punya lendir. Ya. Semua bagian tubuh lunak dapat dimasukkan ke dalam cangkok. Ya. Maka kadang ada percobaan yang siput ditaruh di apa tuh di silet gitu, nggak berdarah-darah ya kan. Nah, itu karena kemampuan lendirnya mungkin ya kan. Sistem pencernaan sempurna dari mulut ke anus, respirasi dengan paru-paru, ada juga yang insang. Jantung, 1 atrium, 1 ventrikel, jadi 1 serambi dan 1 bilik. Ekskresi sebuah ginjal, syarafnya ganglia. Nah, ini boleh dilihat. Reproduksinya hermaprodit. Ya. Kayaknya kurang HD. Hermaprodit atau hemaprodit ya? Setahu saya hermaprodit ya. Pak kurang R. Di puncak cangkok ada ovotestis. Ya, jadi di sini puncak cangkoknya itu sering disebut umbu. Umbunya ini ada ovotestisnya. Itu tadi tentang gastropoda, contohnya siput. Kemudian pelesipoda, ya, ini atau sering disebut dengan bivalvia, karena punya 2 cangkang. Ya, kalau kamu makan seafood, ya kan, kerang hijau, kerang darah, lah itulah
Kelompok dari Pelesipoda. Kaki mirip kampak, habitat di laut dan air tawar, makanannya fitoplankton, zooplankton, tubuh bilateral simetris, lunak di antara dua cangkok lateral. Jadi dia punya dua cangkok. Kalau ini kan cuma satu ya, cangkangnya. Satu, kalau ini dua. Tidak punya kepala, punya sebuah kaki berbentuk pipis seperti kampak. Tubuh diselubungi lapisan mantel di bagian posterior, tepi mantel membentuk dua lubang yaitu sifon. Jadi dia punya sifon tuh aliran masuknya air. Nah, kelompok ini biasanya juga ada kerang mutiara yang menghasilkan mutiara. Nah, kenapa bisa menghasilkan mutiara? Karena di dalam kerang itu atau di spesiesnya itu ada lapisan-lapisan. Ya. Jadi sebenarnya kerang mutiara itu terbentuk karena ada benda asing yang kemudian diselubungi oleh lendir-lendir atau lapisan-lapisan yang ada di dalam kerang sehingga terbentuk mutiara. Sistem predada terdiri dari jantung yang tersusun atas dua atrium dan satu ventrikel berada dalam sebuah kantong perikardium. Perikardium itu semacam inilah selaput pembungkusnya jantung. Kalau paru-paru selaputnya namanya pleura. Sistem pernafasan menggunakan insang dan mantel. Air masuk melalui sifon, kemudian ke ostia atau pori di dalam insang. Sistem saraf menggunakan tiga pasar ganglia. Sistem reproduksinya melepaskan telur dan sperma ke dalam air, menghasilkan larva mikroskopis, dan membuat cangkok menjadi bivalvia kecil-kecil. Pada remis di air tawar, sperma masuk ke betina, tumbuh larva glochidium. Nah, jadi tiap spesies itu kadang berbeda-beda karakteristiknya. Tapi umumnya kalau yang Velecipoda itu ya tadi dua cangkang lah. Kalau yang kita temui di pasir kok cuma satu cangkang ya, yang cangkang satunya hilang, udah hilang. Mulai dari anak dara, kemudian ada tridacna sampai yang besar ya, yang kalau di Indonesia Timur itu banyak sekali kita temukan kerang-kerang yang besar ini. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini apa? Klem atau apa namanya? Cangkang dari kerang, ya kan? Bentar, kita lihat. Ini kan dua, atas dan bawah itu adalah cangkangnya, valvia. Ya. Ini sifonnya, sifon. Nah, ini kakinya, kaki kampaknya ya. Ini ya, dia menggali pasir gitu. Nah, ini sifonnya, gitu ya. Jadi ya keluar masuknya air itu sifonnya ya. Kemudian kelas yang terakhir adalah cephalopoda. Cephala itu kepala, podos kaki. Contohnya loligo. Loligo itu cumi. Ada lagi sepia, itu adalah sotong. Sepia. Ada juga apa? Oktopus itu gurita ya. Bedanya apa sih cumi sama sepia, loligo sama sepia? Kalau loligo itu ujungnya ini biasanya segitiga ini. Kalau sotong dia gelambirnya ini full dari atas sampai bawah ini. Begitu ya. Ini morfologinya ya. Tentakelnya mana? Ya ini. Ini tentakelnya. Itu coba kita lihat ya. Saya tadi juga mencari ketemu. Oh ini tadi kerang ya, kerang yang budidaya. Jadi bisa diambil dari apa namanya dari dalam kerang yang sudah kadang dibudidayakan, kadang alami, ya kan? Ya. Seperti ini, mahal. Ya kan?
Ini loligo ya, atau cumi ya, itu kan ujungnya ini ya, apa ujungnya 3 ini berbentuk segitiga ini ya, ini loligo ya. Kalau yang sepia atau sotong, dia gelambirnya sih sepanjang ini. Iya, di pinggir, semua pinggir ini yang semacam sirip ini ya. Kalau gurita, octopus ya kan, banyak juga jenisnya. Ini katanya termasuk hewan paling cerdas ya kan. Kadang kita tutup dia bisa keluar dari sela-sela itu ya kan. Nah, ini adalah octopus. Nah, ada spesies lain dari cephalopoda tapi tidak bercangkang gitu. Ada spesies lain dari cephalopoda yang bercangkang. Ini kan tidak bercangkang, tapi dia punya semacam rangka tulang rawan yang ada di dalam tubuhnya yang kayak plastik itu. Nah, kadang ada yang huak gitu kan. Awas jangan makan cumi karena di dalamnya mengandung plastik ya. Padahal itu adalah rangka dalamnya dia yang tersusun atas kemungkinan tulang rawan ya kan gitu. Jadi itu bukan plastik tapi itulah rangkanya. Itu. Nah, ada kelompok spesies dari cephalopoda ini yang punya cangkang. Nah, jadi ini dulu dikatakan hewan purba. Tapi ternyata ditemukan banyak di Indonesia Timur juga banyak ini. Nautilus namanya. Mana ya? Nah, ini ya. Jadi dia punya cangkang, ini kepalanya di sana dan tentakelnya di sini ya. Dia punya cangkang. Ini kelompok dari cephalopoda. Punya pelindung otak dari tulang rawan, air dialirkan di dalam rongga mantel dan disemburkan melalui sipon juga. Gerakan seperti pesawat jet tadi kan jalannya. Sistem rangka sistem pencernaan dari mulut hingga anus ventriculus itu lambung. Intestinum itu usus. Kalau cecum itu batas antara usus satu dan usus lainnya. Biasanya usus halus ke usus besar ya. Hasilnya ginjal, sistem saraf otak, di samping otak ada statokis, alat keseimbangan. Sistem reproduksinya jenis kelamin terpisah. Jadi tadi kalau ini ada sirip ya, siripnya itu yang tadi ada yang bentuknya segitiga, ya, ada juga yang seluruh badan ini ya. Kalau sotong ya yang seluruh badan, kalau yang cumi-cumi bentuknya seperti segitiga. Iya. Gambarnya kurang ini ya, kurang jelasnya ini tadi sirip lateralnya ini ya, siripnya. Gitu ya. Nah, ini strukturnya tadi ya kalau mau dilihat secara detail ya. Nah, itu saja tadi penjelasan mengenai kelompok dari moluska atau hewan bertubuh lunak. Jadi ada 5 kelas yaitu Amphineura contohnya chiton, kemudian Scapopoda contohnya Dentalium, kemudian ada Gastropoda contohnya tadi siput Achatina, kemudian ada Pelesipoda atau Bivalvia contohnya tadi kerang-kerangan, kerang darah dan sebagainya, dan terakhir adalah Cephalopoda contohnya gurita, cumi dan sotong. Itu saja, nanti silahkan kerjakan post-testnya, kemudian nanti sore akan saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, Rahayu, salam kebajikan, dan salam damai untuk kita semua selalu dalam kondisi sehat dan lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Terima kasih.